DPRD Kota Malang menggelar rapat paripurna dengan dua agenda, yakni penyampaian penjelasan Wali Kota Malang terhadap rancangan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2025, serta penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap Ranperda pembentukan dan susunan perangkat daerah dan pembangunan gedung. Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan dua agenda penting, yakni penyampaian penjelasan dari Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM terhadap KUA PPAS tahun anggaran 2025, serta rancangan peraturan daerah atau Ranperda susunan perangkat daerah dan pembangunan gedung, dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Malang Amitya Ratna Ganistra Duhita dan dihadiri oleh seluruh anggota DPRD Kota Malang, Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, Kepala OPD serta Direktur Perusahaan Umum Daerah Kota Malang. Berdoa dipersilakan. Sudah selesai, terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, menurut daftar hadir yang telah ditandatangani oleh anggota Dewan, dari 45 orang anggota Dewan telah hadir 29 orang dan 2 orang izin. Dengan demikian, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang sah untuk dilaksanakan sesuai Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2020. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap rancangan perubahan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2025 pada hari ini Senin tanggal 14 Juli tahun 2025 tepat pukul 14:12 waktu Indonesia Barat. Secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara Wali Kota Malang Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, berdasarkan Surat Wali Kota Malang tanggal 20 Juni 2025 nomor 900.1.15-35.3.503/2023 perihal penyampaian rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2025 dan telah diagendakan pada rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Malang tanggal 9 Juli 2025, maka telah ditetapkan jadwal rapat-rapat DPRD Kota Malang guna membahas rancangan perubahan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2025 dan pada hari ini adalah merupakan rapat paripurna guna membahas rancangan perubahan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2025 dimaksud.
Namun, Dalam rapat ini, pimpinan rapat memberikan waktu kepada Wali Kota Malang untuk menyampaikan penjelasan terhadap dua ranperda tersebut. Dalam penjelasan terkait KUA PPAS tahun anggaran 2025, Wali Kota Malang mengatakan bahwa di tahun anggaran 2025 ada target kenaikan PAD Kota Malang. anggaran 2025. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti bersama penyampaian penjelasan Wali Kota Malang dalam menghantar rancangan perubahan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2025 yang akan disampaikan oleh Wali Kota Malang. Kepada Saudara Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara dalam penjelasan terhadap ranperda susunan perangkat daerah dan pembangunan gedung, Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM menyampaikan bahwa perubahan struktur perangkat daerah bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan meningkatkan responsivitas kinerja birokrasi. Beberapa dinas akan mengalami pemekaran dan penyesuaian nomenklatur sesuai hasil konsultasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Dalam Negeri. Ketua DPRD Kota Malang, yang saya hormati para ketua fraksi, ketua komisi, beserta seluruh anggota DPRD Kota Malang, yang saya hormati saudara-saudara daerah Kota Malang, yang saya hormati Forkopimda Kota Malang dan Wakil, yang saya hormati para pimpinan partai politik dan pimpinan perguruan tinggi Kota Malang, yang saya hormati jajaran staf ahli, asisten kepala perangkat daerah dan direktur perusahaan daerah dan pemerintah Kota Malang. Undangan dan hadirin berbahagia serta rekan-rekan pers yang saya hormati. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita dapat dipertemukan dalam forum yang sangat mulia ini dengan agenda penyampaian rancangan perubahan kebijakan umum anggaran serta rancangan perubahan prioritas dan pelaporan anggaran sementara APBD tahun anggaran 2025 dalam keadaan sakwarakiah. Pimpinan yang hormat dan segenap peserta rapat paripurna yang berbahagia, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 161 dijelaskan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi buruk, 2. B. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara realisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja. C. Keadaan yang menyebabkan silpa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran bersyarat. C. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan. Ada beberapa dinas yang akan dipecah, diantaranya Dinas Sosial, Diskopindak, dan juga Dinas Pemadam Kebakaran akan dipisahkan dari dinas sebelumnya. Wali Kota juga menambahkan bahwa Kota Malang tengah bersiap membentuk Dinas Ekonomi Kreatif, menyesuaikan dengan potensi lokal serta rencana komersialisasi Malang Creative Center atau MCC. Pada tanggal 22 Januari 2025, pemerintah daerah diamanatkan pembuatan review sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja APBD tahun anggaran 2025. Dalam tersebut juga diamanatkan kepada pemerintah daerah untuk 1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, pribadi, percetakan, publikasi, dan seminar atau fokus group discussion. 2. Mengurangi belanja perjalanan dinas 50%. 3. Membatasi honorarium. 4. Mengurangi belanja yang bersifat tubuh dan tidak memiliki waktu dan struktur. 5. Memfokuskan alokasi anggaran untuk pelayanan publik dan tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah. 6. Lebih selektif dalam memberikan juga. 7. Melakukan penyesuaian belanja penduduk yang bersumber dari transfer ke daerah. Sejalan dengan itu tersebut, pemerintah menetapkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 29 tahun 2005 tentang penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah menurut provinsi, kabupaten, dan kota tahun anggaran 2025 dalam rangka administrasi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Di mana dalam keputusan tersebut untuk Kota Malang alokasi DAU yang ditentukan penggunaannya tidak pekerjaan umum semula 12.174.700.700 rupiah berkurang menjadi rupiah. Selanjutnya untuk alokasi DAK fisik tidak jalan reguler jalan semula
25 miliar 321 juta 852.000 rupiah berkurang menjadi Rp5. Seiring berjalan waktu, pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah menentukan keputusan Gubernur Jawa Timur tentang alokasi dana bagi hasil pokok, dana bagi hasil cukai, dana juga hasil tembakau, dan alokasi bantuan keuangan khusus untuk pemerintah kabupaten kota tahun 2025. Yang dalam keputusan tersebut juga telah ditetapkan alokasi dana bagi hasil dan bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kota Malang. Selanjutnya, mengenai pergeseran anggaran yang telah dilakukan dan juga sebagai lanjut hasil laporan pemeriksaan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2024 yang telah diaudit oleh BPKRI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, antara lain telah menetapkan sisa untuk perhitungan anggaran atau SIMPA BPT tahun anggaran 2024 yang kemudian akan dimanfaatkan kembali dan menjadi bagian dalam proses penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2025. Maka akan dilakukan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025 yang pada saat ini Terkait Ranperda tentang bangunan gedung bertujuan memperkuat pengawasan dan pengendalian pembangunan di wilayah Kota Malang dengan memperhatikan aspek keselamatan, lingkungan, dan kepastian hukum dalam perizinan. Peraturan ini penting untuk menjawab tantangan urbanisasi dan pertumbuhan kota yang cepat, sekaligus memberikan perlindungan hukum baik bagi pemerintah maupun masyarakat dalam hal pembangunan fisik. Tahun anggaran 2025 sebagai berikut. Dalam perubahan prioritas APBD tahun anggaran 2025, pendapatan daerah ditargetkan menjadi sebesar Rp2.448.247.179 atau bertambah Rp19.793.440.63 dari target awal sebesar Rp2.380.433.739. Perubahan pendapatan daerah terdiri atas 1. Pendapatan asli daerah diproyeksikan bertambah sebesar 0,35%, Rp339 menjadi Rp1.339.156.179.63. Dengan rincian masing-masing jenis pendapatan asli daerah sebagai berikut. A. Pajak daerah diproyeksikan tetap yaitu sebesar Rp846.060 juta. B. Retribusi daerah diproyeksikan tetap yaitu sebesar Rp72.858.750. C. Hasil pengangkaian daerah yang disahkan diproyeksikan tetap yaitu Rp33.066.353.579. D. Layanan pendapatan asli daerah yang sah diproyeksikan sebesar Rp87.489.853.850 naik 4,36% atau sebesar Rp3.443.850 dari target sebelumnya yang sebesar Rp83.072.850. 2. Pendapatan transaksional mengenaikan 7,57% atau sebesar Rp368.545.590 dari target sebesar Rp1.352.902.791.410 menjadi Rp1.450.271.000 dengan rincian masing-masing jenis pendapatan transfer sebagai berikut. A. Transfer pemerintah pusat bertambah 2,94% sebesar Rp3.134.524.000 dari target sebesar Rp1.219.119.370.000 menjadi Rp1.350.250.894.000. B. Pendapatan rata-rata daerah targetkan besar Rp120.020.377.000 naik 115% atau sebesar Rp65.234.025.590 dari target sebelumnya sebesar Rp55.786.351.410. Layanan pendapatan daerah yang sah diproyeksikan tidak mengalami perubahan dan tidak ditargetkan. Pimpinan yang terhormat dan segenap peserta rapat paripurna yang berbahagia, belanja daerah direncanakan sebesar Rp2.619.350.358 atau 66% atau naik 5,25% yaitu Rp134.737.850.000
Rp604.348.65. Nama pemerintah Kota Malang saya menyampaikan penghargaan yang tingginya kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, sehingga pada hari ini pemerintah Kota Malang dapat menyampaikan perubahan UAPBS APBD tahun anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang. Periring sebuah harapan, kerjasama dan sinergi yang telah kita lakukan dapat memastikan apa yang menjadi tujuan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf sekiranya ada yang kurang berkenan. Sebagai penutup sambutan ini izinkan saya bacakan pantun. Buah dikupas untuk dimakan, kulitnya dibuang dibungkus kertas. Rancangan UAPBS sudah disampaikan untuk dibahas bersama dengan tuntas. Saya memakai tambah lagi satu lagi. Dulu artis, sekarang dijual. Bernyanyi bersama di atas pentas. Saran masukan fraksi jadi harapan. Agar rancangan UAPBS 2025 semakin berkelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera kita semua. Salut Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Merdeka! Kota Malang! Terima kasih kepada Bapak Wali Kota Malang yang telah menyampaikan penjelasan dalam mengantar rancangan perubahan UAPBS APBD tahun anggaran 2025. Sementara Ketua DPRD Kota Malang menyatakan bahwa pembahasan lanjutan terhadap 2 ranperda ini akan segera dijadwalkan melalui rapat-rapat komisi dan panitia khusus. Diharapkan kedua regulasi strategis ini dapat segera ditetapkan agar mampu mendorong reformasi birokrasi dan penataan ruang kota yang lebih baik. DPRD Kota Malang sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara yang dengan tekun telah mengikuti rapat paripurna ini hingga selesai. Kemudian sebagai rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya sehingga rapat paripurna ini dapat terlaksana dengan tertib dan lancar. Untuk itu marilah kita akhiri dengan memanjatkan doa bersama-sama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai dan terima kasih. Akhirnya dengan mengucap syukur Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap rancangan perubahan UAPBS APBD tahun anggaran 2025 pada hari ini Senin tanggal 14 Juli tahun 2025 tepat pukul 14:33 waktu Indonesia Barat. Secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu Rahayu Rahayu. Merdeka! Mari kita lanjut ke paripurna yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu Rahayu. Merdeka! Merdeka! Kota Malang. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sebagai insan yang senantiasa berupaya mendekatkan diri kepada penciptanya, kami mengajak hadirin sekalian untuk mengaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas taufik dan hidayahnya kita diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga dapat menghadiri rapat paripurna DPRD ini dalam keadaan sehat walafiat.
Untuk itu, marilah bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, menurut daftar hadir yang telah ditandatangani oleh anggota Dewan, dari 45 anggota Dewan telah hadir 35 orang, hadir fisik 35 orang, izin 2 orang. Maaf, hadir fisik 34 orang, izin 2 orang. Dengan demikian, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang sah untuk dilaksanakan sesuai Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota Malang terhadap Ranperda. 1. Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. 2. Bangunan gedung. Pada hari ini, Senin tanggal 14 Juli tahun 2025 tepat pukul 14.36 waktu Indonesia Barat, secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara Wali Kota Malang Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, yang saya hormati Saudara pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, yang saya hormati Saudara Forkopimda Kota Malang, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kota Malang, yang saya hormati Saudara staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah dan direktur perusahaan daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang, yang saya hormati pimpinan partai politik dan hadirin yang berbahagia. Sekali lagi, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas taufik dan izinnya semata pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya atas nama pimpinan DPRD Kota Malang mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah menyempatkan waktu guna menghadiri rapat paripurna ini. Rapat paripurna Dewan yang terhormat berdasarkan Surat Wali Kota Malang tanggal 23 Juni 2025 nomor 100.223.22.35.73.112/2024 hal pengiriman rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Malang nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Tanggal 8 Juli 2025 nomor 100.2.35.35.112/2025 hal pengiriman rancangan peraturan daerah tentang bangunan gedung telah diagendakan pada rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Malang pada tanggal 9 Juli 2025, maka telah ditetapkan jadwal rapat-rapat DPRD Kota Malang guna membahas rancangan peraturan daerah tersebut. Namun, sebelum rapat paripurna ini dilanjutkan, terlebih dahulu akan saya tawarkan kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat acara pada rapat paripurna ini adalah penyampaian penjelasan Wali Kota Malang terhadap Ranperda. 1. Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. 2. Bangunan gedung. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti bersama penyampaian penjelasan Wali Kota Malang dalam menghantar penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tersebut yang akan disampaikan oleh Wali Kota Malang kepada Saudara Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera.
Bintang Rahayu. Merdeka! Kota Malang! Yang hormat Ketua DPRD Kota Malang, yang saya hormati para wakil Ketua DPRD Kota Malang, yang saya hormati para ketua fraksi, ketua komisi, beserta seluruh anggota DPRD Kota Malang, yang saya hormati saudara daerah Kota Malang, yang saya hormati Forkopimda Kota Malang, yang mewakili, yang saya hormati para pimpinan partai politik dan pimpinan perguruan tinggi Kota Malang, yang saya hormati jajaran staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah dan direktur perusahaan daerah pemerintah Kota Malang, undangan dan hadirin yang berbahagia serta rekan-rekan pers yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dalam rangka mengantarkan dua rancangan peraturan daerah yang sudah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan surat A tertanggal 23 Juni 2025 nomor 100.333-227.3-35.73.112/2025 hal pengiriman rancangan peraturan daerah. B tertanggal 8 Juli 2025 nomor 100.334.7-35.73/112/2025 hal pengiriman rancangan peraturan daerah. Adapun rancangan peraturan daerah dimaksud dari rancangan peraturan daerah tentang 1. Perubahan kedua atas peraturan daerah Kota Malang nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. 2. Bangunan gedung. Pimpinan yang hormat dan segenap peserta rapat paripurna berbahagia untuk memberikan gambaran umum mengenai maksud, tujuan dan materi muatan dalam masing-masing rancangan peraturan daerah dimaksud dapat saya jelaskan pada itu. 1. Perubahan kedua atas peraturan daerah Kota Malang nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan susunan perangkat daerah. Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan otonomi daerah oleh perangkat daerah sebagai unsur pembantu pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan ketentuan dalam pasal 2 peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2015 tentang perangkat daerah. Pembentukan perangkat daerah dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas serta menyesuaikan kebutuhan daerah sehingga boleh menggabungkan dan memisahkan beberapa urusan pemerintahan tahun 2045 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas kehidupan yang layak perlu pengaturan mengenai bangunan gedung yang dilaksanakan dengan cara dan betul-betul sesuai dengan fungsinya untuk mewujudkan bangunan gedung yang andal, berjati diri, seimbang, selasi dan selaras dengan lingkungannya. Juga selain itu dengan Undang-Undang Cipta Kerja dengan sudah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung perlu disesuaikan dengan peraturan daerah yang baru. Pimpinan bicara garis besar terhadap materi muatan yang diatur dalam dua rancangan peraturan daerah seperti apa. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang. Selanjutnya, depan akan membahas rancangan peraturan daerah dimaksud sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah dapat diundangkan sehingga dapat menjadi dasar hukum bagi pemerintah Kota Malang di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dan sebelum saya menutup sambutan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Pinjam buku Kisah Arjuna. Asik membaca berjilid-jilid. Perda dibentuk bukan sekedar wacana, tapi wujud nyata kerja legislatif eksekutif yang solid. Dan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam santi santil, nam budaya salam kebajikan, rahayu. Merdeka. Kota Malang. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya penyampaian penjelasan oleh Wali Kota Malang tadi atas selesai rapat paripurna kedua ini, sehingga rapat paripurna DPRD Kota Malang dapat segera kita akhiri. Saya
atas nama pimpinan DPRD Kota Malang sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara yang telah mengikuti rapat paripurna ini hingga selesai. Dan saya berharap Bapak Ibu bertahan untuk paripurna berikutnya. Kemudian sebagai rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, sehingga rapat paripurna ini dapat terlaksana dengan tertib dan lancar. Untuk itu marilah kita akhiri dengan memanjatkan doa bersama-sama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, terima kasih. Akhirnya dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota Malang terhadap Ranperda 1 perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah 2 bangunan gedung pada hari ini Senin tanggal 14 Juli tahun 2025 tepat pukul 14.47 waktu Indonesia Barat. Secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti, Shanti Shanti, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Merdeka! Merdeka! Mari kita sambut merdeka-merdeka berikutnya di paripurna yang terakhir, insyaallah. Perjuangan yang baik, kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, menjelang sore. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Merdeka! 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 Kacang sudah dimakan, merdeka sudah 3 kali, Bapak Ibu ya. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, Kota Malang. Baiklah, masih konsentrasi. Sebelum rapat paripurna ini secara resmi dibuka, marilah bersama-sama kita awali dengan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rapat paripurna yang kita selenggarakan pada hari ini senantiasa mendapatkan bimbingan dan petunjuknya. Untuk itu, marilah bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, menurut daftar hadir yang telah ditandatangani oleh anggota Dewan, dari 45 orang anggota Dewan telah hadir 35 orang, 34 orang hadir fisik, 2 izin. Dengan demikian, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang sah untuk dilaksanakan sesuai Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2020. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan pansus terhadap Ranperda pengarus utamaan gender pada hari ini Senin tanggal 14 Juli tahun 2025 tepat pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk. Sekali lagi marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas taufik dan izinnya semata pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya atas nama pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah menyempatkan waktu guna menghadiri rapat paripurna ini. Rapat paripurna Dewan yang terhormat sebagaimana telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Malang tanggal 9 Juli
2025 bahwa rapat paripurna yang kita selenggarakan hari ini adalah rapat paripurna agenda penyampaian laporan hasil pembahasan pansus terhadap Ranperda pengarus utamaan gender. Namun, sebelum rapat paripurna ini dilanjutkan, terlebih dahulu akan saya tawarkan kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat, acara pada rapat paripurna ini adalah penyampaian laporan hasil pembahasan pansus terhadap Ranperda pengarus utamaan gender. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Berhubungan dengan gender jadi harus semangat Bapak Ibu. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti bersama penyampaian laporan hasil pembahasan pansus terhadap Ranperda pengarus utamaan gender yang akan dibacakan oleh Sri Kandi Pansus pengarus utamaan gender kepada Saudari Ike Krisnawati SH dipersilakan. Saudara Wakil Wali Kota Malang, yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang. Setelah penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap Ranperda KUA PPAS tahun anggaran 2025, serta Ranperda susunan perangkat daerah dan pembangunan gedung, selanjutnya akan dilanjutkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua penjelasan Wali Kota Malang tersebut. Dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, bersyukur kita selalu kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan rapat paripurna DPRD Kota Malang dalam rangkaian pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang pengarus utamaan gender. Mudah-mudahan rapat paripurna yang kita laksanakan pada hari ini dapat meningkatkan pembangunan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Kota Malang yang tercinta. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sebelum menyampaikan laporan ini lebih lanjut, perkenankan mewakili seluruh anggota panitia khusus saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna Dewan atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada Pansus untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap Ranperda Kota Malang tentang pengarus utamaan gender. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang terhormat, memenuhi tugas yang diamanatkan sebagai tertuang dalam putusan DPRD Kota Malang nomor 172/17-73/200/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang pembentukan panitia khusus DPRD Kota Malang dalam pembahasan Ranperda tentang pengarus utamaan gender serta jadwal kegiatan yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, maka kegiatan pembahasan terhadap Ranperda Kota Malang tentang pengarus utamaan gender yang telah dilaksanakan oleh Pansus adalah sebagai berikut. 1. Dasar hukum pembahasan. 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2-10 terbaca. 2. Agenda pembahasan menindaklanjuti jadwal pembahasan yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah, maka kegiatan-kegiatan pembahasan yang telah dilaksanakan oleh panitia khusus pengarus utamaan gender DPRD adalah sebagai berikut. Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan beserta perubahannya, keterangan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan beserta perubahannya. 2-9 tidak terlampir. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, berdasarkan proses pembahasan yang telah dilaksanakan, maka sebagai kesimpulan dari laporan hasil pembahasan panitia khusus dapat disampaikan bahwa rancangan peraturan daerah tentang pengarus utamaan gender secara materi telah memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan proses pembahasannya oleh DPRD Kota Malang pada tahap berikutnya. Pansus DPRD Kota Malang telah membaca, menelaah, mencermati, mendiskusikan, dan membahas draft rancangan peraturan daerah tentang pengarus utamaan gender
terjabarkan secara rinci baik mengenai mekanisme, sumber, maupun besaran anggaran yang harus disediakan, dikarenakan hal ini bisa menjadi celah kurang memadainya anggaran PUB akibat tidak ada ketentuan yang memaksa atau mengatur secara rinci. 4. Bahwa pemerintah Kota Malang harus membentuk tim pengawas secara jelas, memiliki payung hukum, dan memiliki tugas, fungsi, serta kewenangannya terhadap pengawasan PUB dalam pelaksanaan evaluasi makro berdasarkan RPJMD dan rencana kerja perangkat daerah. 5. Bahwa pemerintah Kota Malang dalam melaksanakan PUB harus berpedoman pada penyelesaian isu-isu lokal strategis seperti A. Kemiskinan berbasis gender, B. Pendidikan dan kesehatan perempuan, C. Kekerasan berbasis gender, D. Ketimpangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan. 6. Bahwa pemerintah Kota Malang memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan sanksi administratif atau insentif jika perangkat daerah tidak menyusun gender analysis pathway GAP, gender based assessment, atau tidak mengalokasikan anggaran responsif gender. 7. Bahwa pasca lahirnya peraturan daerah tentang PUB, pemerintah Kota Malang wajib dan sesegera mungkin mengeluarkan peraturan wali kota dikarenakan banyak ketentuan penting seperti standar data gender, prosedur pelaporan, pendanaan, partisipasi masyarakat, penghargaan yang harus diatur lebih lanjut di dalam peraturan wali kota. Dikarenakan hal-hal tersebut jika tidak diatur di dalam peraturan wali kota akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketimpangan pelaksanaan. Pimpinan dan rapat paripurna Dewan yang terhormat, demikian laporan hasil pembahasan terhadap Ranperda Kota Malang tentang pengaruhutamaan gender yang dapat disampaikan untuk dapatnya menjadi bahan pertimbangan bagi DPRD Kota Malang pada tahap pembahasan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian pimpinan dan rapat paripurna Dewan seluruhnya. Teriring permohonan maaf manakala terdapat kekurangan dalam pelaksanaan tugas pembahasan yang telah diamanatkan kepada kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan bagi kita semua. Merdeka! Merdeka! Malam 14 Juli 2025. Panitia khusus pengaruhutamaan gender Kota Malang. Ketua Amitia Ratnabani Siradrita SS. Ditandatangani. Terima kasih kepada Sri Kandi Pansus Ranperda Pengaruhutamaan Gender yang telah menyampaikan laporan Pansus. Beliau dari Partai Konconi Banteng, karena udah merdeka tadi. Baik, sidang paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, apabila seluruh jajaran perangkat daerah masih ingat beberapa waktu yang lalu diadakan retret untuk seluruh perangkat daerah Kota Malang. Di sana ada sebuah hasil riset yang disampaikan oleh seorang moderator yang membesertai kami kala itu. Disampaikan bahwa individu dengan zodiak Pisces umumnya sangat romantis. Yang ketawa yang tahu-tahu aja. Dalam mendukung hasil riset tersebut akan kami sampaikan sebuah kutipan yang sangat indah dari sebuah buku yang kami sudah coba selesaikan selama berbulan-bulan namun tak kunjung selesai. Ditulis oleh Sujiwo Tejo dengan judul Tembang Tali Jiwo di halaman 45 yang berbunyi sebagai berikut. Mohon disimak Bapak Ibu saya. Sering dikatakan bahwa di balik lelaki sukses terdapat perempuan tangguh kekasih. Ini pelecehan. Mestinya di samping atau malah di depan.
tak kerja. Baik, kembali serius Bapak Ibu sekalian. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya penyampaian laporan pansus terhadap Ranperda pengarus utama gender tadi, maka selesailah rapat paripurna hari ini, sehingga rapat paripurna DPRD Kota Malang hari ini dapat segera kita akhiri. Saya atas nama pimpinan DPRD Kota Malang sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara yang dengan tekun dan tidak mengantuk dan berbekal kacang telah mengikuti rapat paripurna ini hingga selesai. Kemudian sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, sehingga rapat paripurna ini dapat terselenggara dengan tertib dan lancar. Untuk itu marilah kita memanjatkan doa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, terima kasih. Akhirnya dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin untuk yang ketiga kalinya, rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan pansus terhadap Ranperda pengarus utama gender pada hari ini, Senin tanggal 14 Juli 2025 tepat pukul 15:07 waktu Indonesia Barat secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti, Shanti Shanti Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Merdeka! Matur nuwun Bapak Ibu. 2025 ini kan berbeda, mungkin situasi hampir sama seperti COVID kemarin. Ada efisiensi setelah APBD berjalan. Nah makanya yang penting nanti ini di APBD perubahan ini bisa untuk menstabilkan dan menormalkan sesuai dengan situasi kondisi saat ini. Yang perangkat daerah Pak, ada tambahan Iya, berapa nanti? kita nanti ada beberapa OPD, ada yang kita pecah, ada yang menyesuaikan nomenklatur, kemudian juga kita akan menambah. Ini kita bahas, dan ini sudah hasil konsultasi kita ke provinsi dan di kementerian. Mudah-mudahan nanti dalam pembahasan ini bisa cepat, kita akan masukkan dalam RPJMD kita. Apa aja Pak yang ditambah nanti? Ya. Dinas apa aja yang bertambah? Yang sudah ini seperti dinas sosial nanti kita akan pecah, kemudian dinas Diskoperindak dan kita akan pecah, ada dinas baru, dinas pemadam kebakaran, itu di Snaker itu juga akan kita pecah. Kemudian ini tetap kita dalam proses konsultasi ada dinas ekonomi kreatif, ini sedang kita dalam konsultasi. Disporapar Pak? Iya, disporapar juga kita pecah. Progresnya yang dinas ekonomi kreatif itu seperti apa Pak? Sekarang kabarnya mau menempati MCC? Ya, nanti terkait dengan pengelolaan MCC kita harapkan nanti dinas ekonomi kreatif akan jalan. Kita sudah ada SKB antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Ekonomi Kreatif. Ya, ada penyesuaian terkait SKB tersebut karena melihat situasi kondisi saat ini. Karena kita masih berkonsultasi, sampai saat ini kita menunggu perubahan SKB tersebut. Karena kemarin Pak Menteri Ekonomi Kreatif sudah datang ke sini dan melihat bahwa Kota Malang ini potensial sekali untuk membentuk dinas ekonomi kreatif. Itu seiring nanti komersialisasi MCC Pak? Iya, salah satunya itu. Itu kemarin juga masukan dari DPRD terkait dengan dinas ekonomi kreatif. Jadi ada induk senangnya Pak ya? Ya? Ekonomi kreatif akan ada induk senangnya kalau Iya, sekarang kan jelas. ada. Iya. Ya. Terus utamaan karena sudah masuk ke 2 provinsi. tahun yang lalu. Iya. Lah ya itu berhenti di provinsi lama, baru keluar kemarin. Terus ini mau diapakan lagi? Ya sudah, ini tinggal pengesahan, tinggal kita ini tadi menyampaikan hasil akhirnya setelah fasilitasi di provinsi, ada beberapa poin-poin yang direvisi, diperbaiki, disesuaikan. Kemudian ini tadi sudah kita laporkan hasilnya, nanti tinggal nunggu dari PU pendapat akhir fraksi lalu pengesahan.
secara garis besar isi-isinya apa sih Mbak? Iya, karena memang kewenangan dari pusat ya, kami kemarin beberapa kali konsultasi gitu ya, artinya menegakkan kewenangan kami di sini apa gitu kan. Karena memang kan kasus utamaan gender ini sebetulnya kan ada payungnya di atas gitu kan. Sehingga kemudian harus kita bikin ininya ya, saya berharap nanti di perwalnya itu yang lebih sesuai dengan kondisi di Kota Malang. Itu lebih mengakomodir kepentingan atau kebutuhan-kebutuhan perempuan kah? Nggak cuma perempuan sebenarnya, gender yang kita bicarakan di sini tuh sebetulnya yang termarginalkan gitu. Jadi tetapi memang satu data di situ tuh bicaranya perempuan dan anak. Cuman kan nanti di situ pasti nanti di dalam sistem pendataannya yang satu data itu tadi, satu data gender namanya, itu akan kemudian lebih detail lagi di sana. Apakah sekolah, tidak sekolah, kemudian disabilitas kah, atau lansia kah gitu. Termasuk LGBT gitu Mbak? LGBT nggak sampai ke sana lah kita. Kan di Indonesia nggak ada itu. Bener dong? Bukan, maksud saya aturan spesifik. Secara regulasi. Nggak ada, jadi kita nggak bicara sampai ke sana. Itu gimana? Ya nanti akan kita breakdown gitu. Karena kalau saya tadi dari sekilas yang disampaikan, yang saya garis bawahi adalah pendapatan. Ya, ini ada Pak Waka juga pendapatan, karena kita di tahun ini kan sudah mulai jalan pendapatan option itu ya dari HKPD itu. Jadi kami berharap itu bisa naik. Karena kan pencapaian kita tahun lalu sekitar 700 PAD pajak. Dari pajak itu sekitar 700. Jadi saya berharap itu kemudian menjadi tambahan komposisi, tidak kemudian include ke dalam komposisi. Paham ya maksudnya ya? Jadi di luar komposisi ininya, jadi sehingga itu bisa nambah nanti akhirnya. Mbak, idealnya berapa sih antara tadi yang PAD sama yang transfer pusat? Ya, ke kalau mau daerah? bicara ideal ya kita harusnya mandiri fiskal dong. Mandiri fiskal Iya ya? dong, kita harus sudah bisa membiayai diri kita sendiri. Tetapi kan kita masih menuju ke sana. Maksudnya input itu yang kemarin tahun lalu dapat 700 itu tambahan lagi. Iya, jadi di luar itu tuh option tambahan gitu maksudnya. Kan kita sampai 200 miliar ya Pak Rio kayaknya. Totalnya option dari dua jenis pajak itu. Yang silpa ya? Bukan silpa, pajak. Pendapatan pajak. Hampir 1 triliun Mbak ya, pendapatan Ya, dari jadi situ saja. asumsinya kan, tapi prediksinya harusnya hampir 900-an lah gitu loh bisa. Mbak, tapi kan tadi masih 800 ya. Kemarin Pak Wali juga bilang kalau hitung-hitungan internal eksekutif itu potensi yang bisa diraih 3 triliun. Sementara DPR kan APBD. Iya, APBD genjot di angka 4. Kayak gitu. Ini sudah ada perubahan lagi nggak Pak di angka ini Mbak? Ya, itu kan pasti terus kita kejar melihat optimasi untuk peningkatan PAD itu kan sebetulnya gitu. Ya, kita sekarang udah 2,6. Kapan itu dulu kita pernah 2,7 ya, Pak? 2,7. Ya, pernah 2,7 gitu kan total APBD-nya. Nah, ini yang harus kita tingkatkan. Simon Alfredo melaporkan.